Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pemerintah mengungkapkan bahwa penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% sudah final. Ya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan keputusan final tersebut tak lagi mengikuti ketentuan berlaku pada 1 Agustus 2025. Pemerintah memastikan batas waktu berlakunya ketetapan tarif resiprokal Amerika Serikat 19% dapat berlaku lebih cepat atau lebih lambat dari tenggat 1 Agustus 2025. Menko Erlangga menyebutkan keputusan final mengenai pemberlakuan tarif 19% ini masih menunggu kepastian waktu joint statement dari kedua kepala negara. Dengan kesepakatan tarif impor yang disepakati, maka Indonesia bersama Inggris, Vietnam, dan Tiongkok tidak akan lagi terkena ketentuan tarif yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Kepastian penetapan tanggal berlaku tarif resiprokal akan tergantung proses negosiasi lanjutan. Sementara tarif dasar sebesar 10% tetap berlaku. Sudah tidak berlaku lagi 1 Agustus. Jadi tentunya yang 1 Agustus adalah mereka yang kemarin dikirim surat. Jadi terhadap negara seperti Inggris, Vietnam, Cina, dan Indonesia tidak ada lagi 1 Agustus. Nah, ini akan ditentukan kemudian menunggu joint statement dan pengumuman lanjutan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tetapi yang tetap berlaku adalah tarif yang. Sementara itu, pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah harus bisa memanfaatkan potensi ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat secara maksimal di tengah pengenaan tarif resiprokal 19%. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang berharap industri dalam negeri bisa meningkatkan nilai ekspor ke negara Amerika Serikat. Di mana dengan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 19% tersebut, maka Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara pesaing Indonesia dalam memasok produknya ke Amerika. Peningkatan maksimal ekspor ke Amerika tersebut menurut Budi Kanang untuk mencegah neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit akibat pemberlakuan tarif resiprokal 19%. Tercatat pada tahun 2024, neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika surplus 31,04 miliar dolar Amerika. Ini akan menguntungkan perdagangan di Indonesia. Kita bernegosiasi bahwa kita mau ekspor kemana, kita mau berdagang kemana, ruang kita ada di mana saja, ini akan lebih luas lagi. Sehingga ini bargaining position kita akan lebih bagus, lebih baik, sehingga nilai tawar kita juga akan lebih tinggi daripada yang sudah-sudah. Kan gitu ya, dengan penurunan ini, dengan 19% dari 32%, ini tentu saja keuntungan kita ya tadi bargaining position kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total nilai investasi Indonesia Investment Authority menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 92% dibandingkan modal awal yang disuntikan pemerintah pada 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan capaian positif kinerja Lembaga Pengelola Investasi atau LPI atau Indonesia Investment Authority atau INA sejak didirikan. Hingga tahun 2025, total nilai investasi INA menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 92% dibandingkan modal awal yang disuntikan pemerintah pada 2021. Menkyu menekankan bahwa INA telah dikelola secara profesional, independen, dan kompeten untuk menarik mitra investor global agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Sampai tahun 2025, kinerja INA cukup memuaskan. Modal awal pemerintah, yaitu sebesar 75 triliun rupiah yang diberikan pada tahun 2021, memiliki pertumbuhan nilai investasi INA yang dinilai berdasarkan total asset under management atau AUM bersama dengan co-investor tumbuh sebesar 92% mencapai 144,3 triliun rupiah. Menkyu menambahkan keberhasilan tersebut tidak lepas dari manajemen INA yang terdiri atas para profesional dengan rekam jejak kuat di dunia investasi global. Tata kelola yang diusung juga disebut mengikuti praktik terbaik internasional dan bebas dari kepentingan politik. Tim Liputan IDX Channel.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menawarkan 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 618,13 triliun rupiah ke Danantara. Investasi hilirisasi tersebut mulai dari hilirisasi mineral dan batu bara, hilirisasi pertanian, kelautan dan perikanan, hilirisasi transisi energi hingga hilirisasi ketahanan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menyerahkan dokumen prastudi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Rosan Roslani. Dalam dokumen prastudi tersebut memuat 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 618,13 triliun rupiah. Menteri ESDM menegaskan, proyek-proyek hilirisasi tersebut terdiri dari 8 hilirisasi mineral dan batu bara, 3 hilirisasi pertanian, 3 hilirisasi kelautan dan perikanan, 2 hilirisasi transisi energi, dan 2 hilirisasi ketahanan energi. Menteri ESDM Bahlil menegaskan dokumen tersebut sudah melalui berbagai proses kajian yang melibatkan akademisi, pengusaha, dan mitra teknologi, Danantara sendiri sebagai pelaksana utama proyek. Kami sudah ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-FS-nya, Pak Kepala Danantara, dengan total investasi sebesar 38,63 miliar US dollar atau setara dengan 618,3 triliun rupiah. Ini di luar ekosistem baterai mobil khusus yang kita akan bangun sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Ratas. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa dari 18 proyek tersebut, 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Bahlil menambahkan bahwa 18 proyek tersebut dinilai sebagai salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga 300.000. Dan sebagian proyek yang ditawarkan ke Danantara ini sudah siap dijalankan dalam waktu dekat. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani menegaskan siap menjalankan tawaran investasi 18 proyek hilirisasi dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. 18 proyek hilirisasi senilai 618,13 triliun rupiah yang ditawarkan, diantaranya terdiri dari proyek hilirisasi mineral dan batu bara, pertanian, kelautan dan perikanan, hilirisasi transisi energi, serta ketahanan energi. CEO Danantara optimistis bisa memulai proyek hilirisasi di tahun ini yang diperkirakan bisa meningkatkan lapangan kerja secara bersamaan. Sementara itu dalam catatannya, realisasi investasi Indonesia pada semester 1 2025 tercatat mencapai 950 triliun rupiah. Dari total investasi tersebut, 30%-nya disumbangkan oleh investasi di sektor hilirisasi. Dari total 18 proyek yang kurang lebih nilainya 618 triliun itu akan menghasilkan lapangan pekerjaan lebih dari 270.000 orang. Karena salah satu tugas utama kita adalah bagaimana dalam setiap investasi yang kita lakukan itu akan memberikan atau menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan tentunya yang berkualitas. Dari investasi yang masuk di kuartal di kuartal kedua atau dalam semester, kalau dalam satu semester itu kurang lebih kontribusinya dari 950 triliun lebih itu mencapai 30%. Itu berasal dari hilirisasi. Ya, penyerahan 18 proyek hilirisasi dengan nominal yang fantastis tersebut ya, memang menjadi langkah yang strategis untuk menggait investasi skala besar ya. Namun tantangan terbesarnya kan ada pada bagaimana proyek tersebut bisa benar-benar terrealisasi. Terutama hilirisasi kan membutuhkan kepastian regulasi dan juga kesiapan infrastruktur dan juga kesiapan pasar ya, agar benar-benar hilirisasi tersebut dapat bermanfaat secara ekonomi secara langsung. Ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini menyebutkan 18 proyek ini
sudah melalui kajian mendalam ya klaim yang disampaikan oleh Bahlil dan akan disinergikan antara Satgas Hilirisasi dan juga dari dan antara, meskipun jika kita telaah lebih lanjut ini memang kasarannya baru sekedar dokumen ya Vin ya, masih banyak PR yang harus dilakukan untuk kemudian merealisasikan 18 proyek strategis ini. Tapi sekali lagi kita harapkan Danantara dan juga Satgas Hilirisasi bisa bersinergi agar kemudian manfaat dari proyek-proyek strategis ini bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia mencanangkan program obat gratis bagi rakyat miskin. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.